Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang remaja tewas tenggelam di bendungan. Ratusan warga menyerbu operasi pasar gas LPG 3 kg. Harga bahan pokok dan sayur mayur kompak naik jelang Hari Raya Idul Adha. 13. Seratusan warga menyerbu pasar gas LPG 3 kg yang digelar Dinas Perdagangan Lampung Utara di Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Kamis pagi. Tingginya antusiasme warga karena mereka sedang kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg. Menurut warga, kelangkaan gas LPG telah terjadi sejak lebih dari 1 bulan lalu. Gas LPG di pasar ini dijual Rp18.000 per tabung. Warga hanya diperbolehkan membeli 1 tabung saja. Kalau kita udah nggak ada nih, udah hampir 3 minggu. Kurang itu ya? 3 minggu kita udah nggak ada punya gas. Pernah lebih mahal ya Pak beli Pak? Kalau di tempat lain udah 30. Sampai 30 ya Pak? Pak, harapan buat pemerintah Pak? Ya kalau harapannya stabil lah. Jangan sampai ini ya? Ya, stabil seperti biasa. Operasi pasar gas LPG ini digelar serentak di 3 lokasi di Lampung Utara. Dinas Perdagangan menyediakan total 500 tabung gas LPG 3 kg. Operasi pasar gas LPG akan digelar rutin di lokasi berbeda hingga H-1 Idul Adha. Hari ini penyaluran melalui operasi pasar lagi, yaitu sebagaimana kita tahu ini merupakan titik yang terakhir kan. Titik pertama tadi Tanjung Aman di daerah Tanjung Harapan sekitar 200 tabung. Kemudian di Sindang Sari sekitar 160 tabung, dan hari ini dan terakhir di sini 200 tabung. Artinya hari ini sebesar 560 tabung. Oh ya maaf ya, yang di Sindang Sari 160 tabung. Jadi total semuanya 560 tabung. Operasi tabung gas LPG 3 kg ini untuk membantu warga yang sedang kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg menjelang Hari Raya Idul Adha. Dinas Perdagangan melibatkan tentara dan polisi untuk mengatur antrian warga supaya tidak rebutan hingga menimbulkan kericuhan. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Untuk mengatasi kelangkaan gas LPG 3 kg, Stasiun Pengisian Bulk LPG atau SPBL Lampung Utara mendapat tambahan kuota gas LPG sebanyak 15 ton per hari. Produksi LPG 3 kg harian di daerah ini normalnya 40 ton dan kini jadi 55 ton per hari. Pihak SPBE menyatakan dengan penambahan kuota ini diharap bisa mengatasi kelangkaan gas LPG 3 kg yang sedang dikeluhkan masyarakat. Meski demikian, pihak SPBE tetap berharap adanya penambahan kuota lagi dari Pertamina karena kebutuhan LPG masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha akan meningkat. Menjelang Idul Adha dipastikan untuk stok kita dan penyaluran insya Allah aman. Penyaluran untuk normal biasanya kita untuk wilayah Lampung Utara sekitar 40 ton, untuk hari ini sekitar 55 ton, 16.800 tabung. Stoknya itu untuk wilayah Lampung Utara, untuk alokasi LPG 3 kg ini ditambah lah, jadi artinya biar tidak terjadi kelangkaan lagi. Sementara itu, pantauan di Kota Bumi, Lampung Utara pada Kamis siang, warga masih kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg. Di antaranya yang terdampak adalah pedagang gorengan. Mereka mengatakan sering telat membuka lapaknya karena harus keliling ke warung-warung terlebih dahulu untuk mendapatkan gas LPG yang akan digunakan berjualan.
Rudi. Bapak Rudi. Pak Rudi, gas langka ya? Iya Pak. Berapa belinya? 30 kadang. 30 kadang-kadang. Kadang-kadang Kadang-kadang 25. sehari habis berapa, Pak? 4 biji. 4 biji. Mungkin ada harapan Pak buat pemerintahnya? Harapan inilah dilancar-lancar gitu gasnya. Biar lancar usahanya gitu ya. Lancar usahanya. Kalau nggak ada gas gimana Pak? Nggak bisa dagang? Nggak bisa. Warga mendesak pemerintah dan Pertamina segera mengatasi kelangkaan gas LPG 3 kg yang merupakan jadi kebutuhan mendasar. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Tiga hari menjelang Hari Raya Idul Adha, harga bahan pokok terus merangkak naik. Ini terpantau di Pasar Pagi Kota Metro pada Kamis pagi. Kenaikan harga yang paling tinggi adalah sayur mayur. Harga cabai merah naik Rp10.000 jadi Rp60.000. Cabai rawit naik Rp5.000 kini jadi Rp45.000. Lalu harga bawang merah, bawang putih, tomat, kol hingga buncis juga rata-rata naik Rp5.000 per kilogram. Para pedagang menyatakan tidak tahu penyebab kenaikan harga sayur mayur sebab sejauh ini stok dan pasokan dari agen masih melimpah. Diperkirakan kenaikan harga sayur mayur karena permainan dari tengkulak saja yang rutin terjadi ketika mendekati hari raya. Rawit sama merah naik. Rawit hari ini harganya berapa Mas? Sampai 40. Rata-rata kenaikannya berapa ribu sih? 5.000 sampai 10.000. 10.000 ya. Cabai merah sendiri berapa sekarang? Merah sendiri naik sampai 10.000 per kilo. Kita ini jadi pedagang kecil susah. Kalau naik-naik terus jadi bingung. Jadi korban pembeli gitu, bukan ini. Disangkain kita yang pedagang kecil ngemahal-mahalin gitu. Padahal mah memang dari sononya mahal. Kenaikan harga sayur mayur dikeluhkan warga. Mereka mengurangi pembelian untuk menekan pengeluaran. Sebelumnya berapa Mbak? Tahu nggak? Kalau sekitar seminggu yang lewat di kisaran 60. Ya udah naik lagi. Harapannya sebagai masyarakat seperti apa sih tingginya harga cabai hari ini Mbak? Ya kalau bisa ya harganya standar ya. Maksudnya nggak terlalu tinggi, tapi juga kalau terlalu murah kasihan petaninya juga kan gitu. Ya. Yang penting kan terjangkau sama masyarakat yang membeli. Sementara itu, untuk harga beras, daging ayam dan daging sapi masih stabil. Harga beras di kisaran Rp12-Rp14.000 per kilogram. Daging ayam Rp28.000 per kilogram dan daging sapi Rp130.000 per kilogram. Asep Saifullah melaporkan dari Metro. Puluhan tahun dilanda ketakutan melintasi jalan rusak dan licin untuk membawa hasil panen. Warga Desa Pelita Jaya, Kecamatan Pesisir Selatan, Pesisir Barat, kini bisa tersenyum lega. Pasalnya, jalan utama menuju kebun di Dusun Nipah Atar Sakal akhirnya diperbaiki. Jalan usaha tani ini menghubungkan warga yang sebagian besar petani dengan kebun sawit, kelapa, pepaya, pisang, damar, hingga persawahan mereka. Sementara jalan yang diperbaiki dengan dana desa ini panjangnya 340 meter dengan lebar 1,5 meter. Warga merasa senang karena kini tidak khawatir lagi akan tergelincir saat membawa hasil panen. Apalagi ada sebagian jalan yang kanan dan kirinya jurang. Perbaikan jalan ini diharapkan bisa meningkatkan perekonomian warga. Habis hujan itu ya licinnya minta ampun ya Pak. Emang kondisi jalannya apa ini Pak? Ya tanah aja, tanah biasa aja, tanah habis dari ini dulu dibuka badan jalan udah Tanah biasanya. Jadi perasaan Bapak kalau lewat sini sehabis hujan apa Pak jadi? ya ngeri lah licinnya minta ampun, aku jatuh apalagi kalau masih bawa beban pisang seperti ini mau nurunin hasil bumi sini. Ini yang kita utamakan karena ini berdasarkan hasil musyawarah, hasil permintaan masyarakat melalui musyawarah, ada lembaga tokoh adat dan sebagainya, disepakati titik inilah yang untuk dibangun. Masyarakat yang lewat di sini kewalahan kalau terjadi hujan karena jalannya pasti licin dalam lagi bekas roda motor. Perbaikan jalan tani jadi prioritas.
karena dari total 2.534 lahan pertanian dan perkebunan di Desa Pelitai Jaya bisa menghasilkan puluhan ton sawit, gabah, getah damar, hingga ratusan ton pepaya dan pisang. Rosandi melaporkan dari pesisir barat.